Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, bertepatan dengan Minggu Paskah yang kedua, gereja mengajak kita untuk memberikan rasa hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi, dan ini secara khusus dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri agar pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa pada pendosa yang malang. Mereka yang tidak mengakui Allah, mereka yang melupakan Allah, mereka yang seringkali mengingkari Allah. Maka dalam pesta kerahiman ilahi ini, kita diajak untuk kembali menimba kekuatan dari sumber kerahiman itu. Di awal perayaan ini, marilah kita juga menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang seringkali jatuh kepada dosa. Namun Allah yang Maha Rahim itu senantiasa mengundang kita masuk dalam pertobatan. Mari hening sejenak. Bersama dengan doa-doa pribadi kita, hari ini intensi misa dimohon yang pertama untuk mendoakan arwah. Permohonan dari keluarga Bernardinus Dwi Haryoto untuk Bapak Yusuf Sutarmin yang meninggal dunia 22 tahun lalu. Permohonan dari istri dan anak-anak untuk Bapak Robertus Belarminus Edison yang meninggal dunia 9 tahun lalu. Permohonan dari keluarga Ibu Holiani untuk Stefanus Jimmy Hartono 3 tahun lalu, Ludwig Mak Kok Hua, Bernadette Leong Chunsian, Maria Cecilia Weliani. Permohonan dari keluarga Heniwati Ridwan untuk saudara Paulus Aris Ridwan yang meninggal 7 hari lalu. Permohonan dari keluarga Ibu Budi Hartati untuk Bapak Aloysius Waljito, Valentina Resmi, Dionysius Rasiun. Permohonan dari keluarga Ignatius Purwanto untuk Ibu Nurdiana Sinaga dan Bapak Hamonangan Sinaga. Permohonan dari keluarga Yohanes Erli Brahmanto untuk Papa Robertus Julianus Ongseng dan Mama Wilhelmina Enci Awas. Permohonan dari Ibu Catherine Hans dan keluarga untuk Bapak Paulus Hans Rabitan. Permohonan dari Antonius Tony Taslim dan keluarga untuk Papa Maximilian Gugits, Stefanus Erik Gugits, Papa Lim Toan, Mama Senah dan Abdullah Qadir. Semoga mereka yang telah berpulang berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga serta kita yang masih berziarah. Yang berikutnya permohonan dari keluarga Bernardinus Dwi Haryoto untuk mohon berkat Tuhan bagi Ibu Bernadetta Suparmi dan Ibu Kristina Sukatmi. Dan yang terakhir permohonan dari keluarga Ignatius Purwanto yang mengucap syukur atas pertambahnya usia Abang Sirilus Parluhutan Sitindaun. Semoga senantiasa dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Mereka sehati dan sejiwa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah
tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pancuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baik-Nya. Bacaan kedua. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu."
Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Bukannya 1 kali atau 2 kali, saya itu kalau ditanya sama seseorang yang hendak memberi nama anak, kemudian saya mengatakan, kasih saja nama baptisnya adalah Thomas. Dan bukannya 1 2 kali, usulan saya itu ditolak. Karena apa? Lalu yang dikatakan adalah, janganlah Romo, nanti anak saya menjadi orang yang kurang percaya. Saya ingin sedikit membela Thomas. Dalam arti kalau Thomas sudah mengemban suatu cap yang kurang baik sebagai rasul yang tidak percaya atau sulit percaya, tidak mungkin dia akan tetap untuk menjadi santo. Saya bisa membayangkan demikian. Misalnya seminggu yang lalu, itu idola mereka, harapan mereka satu-satunya, akhirnya dibunuh dan dicap sebagai penjahat, baik oleh orang Yahudi maupun dihukum dengan tata cara Romawi. Kemudian ada berita bahwa dia itu bangkit. Lalu Thomas mendengar berita bahwa dia itu bangkit lewat penampakan yang ditangkap oleh orang-orang yang selama ini saat Yesus minggu lalu itu disalib, mereka lari ketakutan. Bahkan malam itu mereka juga ketakutan dengan mengunci pintu. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini
bisa mewartakan yang sebaliknya. Sama saja seperti suatu kepastian yang sudah dilihat, kemudian muncul semacam hoax atau kabar burung, dan yang menyampaikan adalah yang dulu menyangkalnya. Petrus misalnya, dia menyangkal jelas menyangkal sampai 3 kali. Lalu ayam berkokok 2 kali. Istilahnya, ayam belum sempurna menunjukkan pagi hari dengan 3 kali berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali sempurna. Masa dia yang begitu mau menyatakan tentang kebangkitan? Ini kabar burung pasti. Nyatanya sampai sekarang masih terkunci pintumu. Maka Thomas dengan mengandalkan imannya, dia mengatakan, kalau saya tidak mengalami langsung dengan melihat, maka saya sekali-kali tidak percaya. Dia bukannya orang yang peragu. Kalau dia peragu, maka kedatangan Yesus yang kedua, dia tidak di situ. Pasti dia sudah pulang seperti orang Emmaus. Dan inilah yang terjadi. Ketika Thomas melihat, kita bisa melihat bagaimana tanggapan Yesus. Dia tidak marah. Tidak ada kata-kata, hai engkau degil hatimu. Tidak. Tapi agak lembut. Karena melihat, kamu percaya. Alangkah banyak nanti yang harus percaya ketika tidak melihat. Dan berbahagialah mereka itu. Kamu mendapat karunia yang lebih. Itulah. Banyak sekali cara Tuhan untuk datang kepada manusia tanpa harus bisa dilihat mata. Banyak sekali. Nanti kita akan masuk dalam peristiwa Faustina. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus menunjukkan lambungnya dan luka-lukanya, akhirnya Thomas percaya sebelum dia memasukkan. Dia langsung mengatakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Saat kitab suci sampai pada pengakuan ya Tuhanku dan Allahku, sebenarnya seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu bisa ditutup, selesai. Itulah kesimpulan terakhir, ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan Thomas adalah yang tertinggi dari yang diharapkan oleh perjanjian lama, perjanjian baru. Maka beberapa dari kita mempunyai devosi. Ketika hosti diangkat, ketika anggur diangkat, kita mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Apakah kita mau mengatakan dan memberi cap kepada Thomas bahwa dia orang tidak percaya sampai hari ini? Rasanya tidak. Demikian juga dengan Faustina. Faustina mempunyai pengalaman di bulan April 1931, bagaimana dia melihat Yesus yang hatinya terkoyak dan memancarkan darah dan air. Darah yang memperlambangkan suatu hidup dan air yang memperlambangkan suatu pemurnian, penghancuran dosa. Dosa tidak berhenti pada penyesalan, tetapi dosa, orang yang berdosa dibasuh juga dengan darah, yaitu dengan hidup. Banyak orang bisa merasa berdosa dan berhenti pada penyesalan, tetapi untuk hidup baru tidak ada. Sama seperti ketika Thomas melihat luka Yesus. Dalam peristiwa Faustina, Yesus menerjemahkan ulang mengenai luka. Bagaimana luka yang dahulu merupakan suatu yang pedih dan memang pedih, sekarang menjadi kekuatan bagi yang lain. Kekuatan kerahiman. Dan dari situ keluarlah darah dan air. Dalam bahasa yang asli dikatakan misericordia. Tetapi dalam bahasa Indonesia jauh lebih dekat, yaitu kerahiman. Dari kata rahim, rahman, rahmat. Bagaimana orang yang punya rahim tidak pernah memperhitungkan bayi ini seperti apa harus aku kasih makan. Dan bagi bayi sendiri, rahim adalah
suatu andalan satu-satunya. Tidak ada di luar rahim ini yang bisa memberi makan seorang anak. Maka saudara sekalian, kalau akhirnya Faustina di bagian bawah lukisan itu dikatakan Yesus andalanku, karena sekarang itu muncul banyak andalan-andalan yang palsu, yang sebenarnya bisa menjamin hidup, tetapi setelah hidup tidak dijamin. Tetapi Yesus dengan kekuatan dan menerjemahkan ulang luka itu, maka sama seperti rahim. Seorang ibu juga akan terluka ketika melahirkan, tapi luka itu mempunyai unsur kekuatan bagi bayi kalau dia membayangkan lagi bagaimana dulu dia dilahirkan. Saudara sekalian, hari ini adalah hari kerahiman. Faustina mengalami Yesus yang digambar di situ. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menampakkan kepada seorang pelukis sekalian supaya bisa dilukis sesuai dengan yang dipandang, tetapi kepada Faustina yang sekolah menulis saja hanya 3 tahun? Jawabannya adalah, biarkanlah pengalaman Faustina ini diterjemahkan oleh banyak orang. Maka tidak perlu kita mengatakan mana itu gambar yang asli. Gambar ini pun gambar yang kedua. Ini gambarnya Hila. Gambar pertama dari Kazimierowski yang wajahnya hampir sama dengan Sopoćko. Sopoćko itu adalah bapak pengakuannya Faustina. Faustina mengatakan, "Bapak, aku melihat begini dan Tuhan mengatakan itu, coba dilukis." Dan akhirnya dilukis yang pertama, dan itu wajahnya seperti bapak pengakuannya. Lalu muncullah banyak pelukis. Intinya adalah, biarkanlah semua orang menangkap bagaimana Tuhan itu menampakkan diri, mulai dari Faustina. Saudara sekalian, sebagai akhir dari khotbah saya yang sebenarnya panjang sekali, Yesus andalanku sebagai tulisan yang wajib di bawah, itu bagaimana kita terjemahkan sekarang. Mungkin sampai kepada kata-kata Yesus andalanku, kita harus melalui seperti Faustina, seperti Yesus, bahkan seperti Yohanes Paulus yang kedua, di mana Faustina mengalami masa-masa ditolak juga. Bagaimana tahun 2000 baru dinyatakan mengenai minggu kedua adalah minggu kerahiman. Di 1940-an Faustina ditolak, dikatakan ini sebagai yang palsu, tetapi kebenaran akan muncul. Dan kita tahu bahwa dalam buku harian Santa Faustina yang tebal itu ditemukan kata-kata Yesus yang asli tanpa penyesatan. Salah satunya yang dirayakan hari ini. Yesus menghendaki, asli kata-kata Yesus, dan sudah diteliti oleh Kongregasi Ajaran Iman CDF, bahwa ini kata-kata Yesus di mana di minggu setelah Paskah adalah minggu kerahiman. Aku ingin menyampaikan kerahimanku tak terkecuali kepada orang. Kerahiman bukan hanya memancar, tapi muncrat. Seakan-akan Yesus minta supaya semua jiwa ditenggelamkan. Bahasanya Agus Paulus, ditenggelamkan basah kuyup dalam kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan seperti rahim ibu, tidak pernah mengecualikan siapapun. Bahkan 1 detik pun, dikatakan Yesus, 1 detik pun seorang penjahat bertobat, maka surga akan terbuka. Bagaimana kita yang masih mempunyai sekian banyak detik? Apakah kita menunggu sampai seperti Thomas dalam kepastian saya tidak akan percaya sebelum melihat? Kita diberi banyak sekali mata. Mata kita mungkin dari telinga, mata kita ada di hati. Ada banyak alat untuk menangkap kerahiman Tuhan lewat sejarah kita. Maka untuk kita yang ke depan, marilah kita sampai pada inti iman,
yaitu bukan masalah percaya, tetapi yang terakhir dan berujung pada mempercayakan diri. Dan salah satu dari ciri khas kerahiman ilahi pengalaman Santa Faustina ada 3, yaitu kita mohon untuk mengalami kerahiman. Yang kedua, kita diminta juga untuk menjadi orang yang rahim. Dan yang keempat, kita mengandalkan Tuhan. 3 hal itu. Dan dari 3 hal itu ada 3 buah bagaimana kita menjadi orang yang rahim. 1, melalui kata. 2, melalui doa. 3, melalui amal kasih. Percaya, tergerak, berbagi. Semua dalam satu garis yang sama. Bagaimana kerahiman ini sungguh bisa kita rasakan sebagai kerahiman yang menjadi andalan, itu adalah pilihan kita. Gereja memberikan jalan. Semoga dengan pewartaan sabda Tuhan ini iman kita semakin dikuatkan. Amin. Nanti Romo Paroki akan memberkati, menumpangkan tangan memberkati gambar-gambar di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa pada hari ini gambar-gambar itu akan diberkati secara meriah, dan setiap orang yang berdoa melalui gambar itu maka dia akan mendapatkan banyak anugerah. Maka nanti Romo Paroki akan memberkati dan saya dan Romo Elis akan berkeliling untuk memberikan percikan. Kita siapkan. Bagi umat Allah yang membawa gambar kerahiman boleh dipegang di tangan masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar hari ini menjadi tanda kerahiman-Mu. Engkau yang menghendaki kami untuk hadir di dalam diri-Mu, tenggelam dalam lautan kerahiman-Mu. Buatlah kami percaya akan rahmat belas kasih-Mu yang tak pernah hilang. Maka kami mohonkan berkat-Mu untuk semua gambar kerahiman ini, agar setiap orang yang percaya kepadamu berani mengatakan Engkaulah andalanku. Dan semoga setiap orang yang mengandalkan Engkau memperoleh rahmat kerahiman, keselamatan abadi. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sekarang marilah kita bangkit berdiri dan kembali mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Rahim itu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan kesejahteraan kita, sambil berseru, "Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan." Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus Kristus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi persekutuan bangsa kita, semoga Bapa memberkati bangsa kita. Semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Untuk saudara kami, Ibu Bernadetta Suparmi dan Ibu Kristina Sukatmi, juga saudara Sirilus Parluhutan Sitindaun, semoga mereka yang juga berharap akan rahmat-Mu memperoleh apa yang menjadi kehendak-Mu dan yang juga menjadi kerinduan hati mereka. Kami bawa juga saudara-saudari kami yang telah berpulang, Bapak Yusuf Sutarmin, Bapak Robertus Belarminus Edison, Stefanus Jimmy Hartono, Ludwig Kokhwa, Bernadette Leong Chunsian, Maria Cecilia Weliani, Saudara Paulus Aris Ridwan, Bapak Aloysius Waljito, Saudara Valentina Resmi dan Dionisius Rasiun, Ibu Nurdiana Sinaga, Bapak Hamonangan Sinaga, Bapak Robertus Julianus Ongseng dan Mama Wilhelmina Enci Awas, Bapak Paulus Hans Rabitan, Bapak Maximilianus Gugits, Stefanus Erik Gugits, Papa Lim Toan, Mama Senah dan Abdullah Kadir,
Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini memperoleh rahmat belas kasih dan kerahiman-Mu, agar memasuki sukacita yang abadi dalam keabadian. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru, berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Dia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang maha baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Dia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Fransiskus, Bapa Uskup Agung kami Aloysius, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu
kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef suaminya dan para kudus, juga Santa Faustina, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkehendak menenggelamkan kami dalam lautan samudera kerahiman-Mu, agar kami merasakan damai-Mu yang sejati. Maka ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Saudari-saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang pagi ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Dia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan andalan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Pasangan Antonius Kevin, putra dari Petrus Damianus Mingtarsa, Clara Luisa Georgina Junita, warga lingkungan Santo Antonius, dengan Vincentia Clarissa Fionanda, putri dari Christophorus Irfan dan Ibu Yosefin Maria Meta Dewi, dari lingkungan Santo Franciscus Xaverius, Paroki Santo Yosep Palembang. B. Pasangan Julius Darmawan, putra dari Franciscus Xaverius Windra Aksa dan Margareta Maria Ani, warga lingkungan Santa Clara, dengan Mikaela Yuki Devina, putri dari Lee Son Fu dan Anissa, lingkungan Santo Yosep, Paroki Santo Yosep Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor pada pastor paroki. 2. Petugas liturgi minggu depan, hari Minggu Paskah ketiga. A. Lektor Margareta Vio. B. Pemazmur Indah Lestari. C. Petugas tata laksana dan kur dari OMK dan Misdinar. D. Organis Coki. 3. Mulai tanggal 24 April kita mulai merayakan perayaan Ekaristi setiap hari Sabtu yang dimulai jam 6 sore. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama memulai habitus baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap setia melakukan hal-hal yang kecil seperti mencuci tangan di air yang mengalir secara rutin, menjaga jarak aman dengan orang, mengenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas keluar rumah, apalagi sedang merasa tidak enak badan. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, terima kasih kepada seluruh umat Allah yang hadir dalam Minggu Kerahiman Ilahi ini, dan terlebih mereka-mereka yang secara khusus mempunyai devosi kepada Kerahiman Ilahi. Selamat merayakan pesta untuk kita semua. Dan Romo Paulus Harnasa yang sudah memberikan kepada kita renungan pada pagi hari ini, terima kasih Romo. Juga Romo Elis yang mendampingi tugas KUR dari komunitas Kerahiman Ilahi, tata laksana, para prodiakon, lektor dan pemazmur, tata laksana multimedia, dan semua petugas yang hadir melayani kita hari ini, terima kasih semuanya. Ada satu yang ingin saya tegaskan tadi supaya tidak salah paham, bahwa mulai tanggal 24 misalnya bukan dipindah tetapi ditambah. Jadi biasanya hari Minggu saja, sekarang kita akan kembali pelan-pelan seperti kebiasaan yang sebelum pandemi. Ada misa Sabtu sore jam 6 dan misa Minggu pagi jam 7.
Jadi bukan misanya dipindahkan, tetapi misanya ditambah, dikembalikan seperti semula. Itu saja informasinya. Mulai 24. Maka ini tahap sosialisasi supaya umat mendengarkan lebih dahulu, supaya nanti nggak bingung. Terima kasih. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian bersama keluarga dan komunitas senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah, kita semua diutus. Amin.